Saat ini kita sampai di Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Nah, kita berjalan sudah jauh juga ya, agak lumayan juga dari rumah kita sampai di sini. Lumayan juga lah jauhnya. Dan saat ini kita berada di simpang mau menuju ke Lubuk Barangan atau Lubuk Parangan ya. Simpangnya itu berada di samping masjid, sebelah kiri masjid yang ada di Muara Soma. Inilah kita tunjukkan posisinya di sini Muara Soma. Kalau yang ini keluar dari Batang Natal menuju ke Penyambungan. Kalau yang ini. Nah, kalau yang ini ikuti jalur jembatan ini yang ke sana, ini menuju ke arah Natal sama tembusnya Ujung Gading ya, Simpang Gambir. Nah, inilah posisi simpangnya mau menuju ke Lubuk Barangan. Ini ada posisinya di simpangnya ini di Muara Soma. Ada tandanya nanti di sini masjid ya. Tapi pas simpangnya sebelah kirinya. Ini mau kita cek dulu ke atas sana. Perkiraan perjalanan ada sekitar 3 kilo ke atas. Tapi itu di bawah ini masih ada Kampung Harapan kalau nggak salah ya. Tapi masih kelurahan Muara Soma. Ini kita mau masuk ke dalam dulu ya. Seperti apa sih yang di sana ya? Oke, kita mau cek dulu ke Desa Lubuk Parangan. Oh, ini ada rumah. Ini masih di Muara Soma ya. Ini ada rumah. Nampaknya ini kosong ini. Tapi kita nggak tahu ini rumah modelnya ini agak panjang gini. Masih Muara Soma. Kita cek dulu yang lainnya. Jalan di sini terlihat jalanan batu-batu ya. Di dalam sana kita nggak tahu apakah sudah ada rapat beton atau memang kayak gini sampai ke kampungnya, nggak tahu juga ya. Tapi kita cek aja dulu ke dalam sana. Kemarin itu kita ke sini hujan terus, jadi nggak bisa kita buat konten jadinya, karena kalau hujan kameranya pun nggak bisa tahan hujan ya. Tapi karena cuaca hari ini kita ke sini agak mendukung lah di sini ya, jadi bisalah kita buat kontennya di sini nih. Ini sekitaran sudah mau makan siang, sekitaran setengah 12 waktunya di sini. Oh, di sini batu-batu gini jalannya. Oh, aduh. Ada kedainya di sini. Oh. Oh, batu-batu, tapi di sini ada sungainya ini. Waduh, main jalannya ini. Kalian tengok tuh jalannya. Hancur kali. Bisa bang? Bisa? Hancur kali jalannya gini ya.
Tapi yang sananya ada semen sih. Jadi ini modelnya batu. Oh, nanjak pula gini. Main. Tapi walaupun gitu, ini pemandangannya ke bawah ini ya. Itu sungainya. Kalau dari informasi yang kita dapat ada sekitar 3 desa di atas ini. Yang pertama dapat Lubuk Barangan, yang kedua Bondar Panjang, yang ketiga apa satu lagi aku lupa juga. Adalah satu lagi ya. Kalau orang-orang Batang Natal kurasa udah tahu lah ya kalau kampungnya yang sekitaran sini ya. Apalagi orang Muara Soma. Udah simpangnya di Muara Soma sini. Pak. Di atas ini itu gunung tua, itu kebun warga yang sana di atas pula tuh. Oh kayak gini ya. Kalau jalan tanah semua capek juga kita lewatinya, apalagi baru siap hujan gini akan pasti licin. Kalau jalan tanah ini masih adalah yang dicor gitu.
Mudah-mudahan nggak hujan lah hari ini ya, biar enak kita ngontennya kan. Karena kita tengok cuacanya pun hari ini di sini bisa dibilang mendung, tapi agak ada panasnya juga. Kadang mendung, kadang panasnya cuma gini aja. Jadi nggak nentulah. Oh, turunan gini. Kalau dari model jalannya gini, ini mobil masuk ini. Ini agak bagus ya kan. Oh, ada pamfletnya di sini. Lubuk Bondar. Ini kita sampai ada pamflet di sini posisinya ini. Anda telah tiba di Desa Lubuk Bondar. Ini simpangnya ke kiri. Inilah posisinya. Berarti apakah satu kepala desa dia sama yang kita bilang tadi ya? Cuma kita cek aja dulu ke bawah ya. Lubuk Bondar. Lubuk Bondar. Berarti kalau desa ya satu kepala desa mungkin ya kan. Oh, turunan gini. Mudah-mudahan nggak licin ya. Kalian tengok tuh, ini modelnya. Batu gitu, batu besar. Apalah dibilang ya. Di bawah sana ada rumah-rumah warga. Kita cek dulu secara pelan ya. Oh, ini kita sampai nih di Lubuk Bondar yang dimaksud ini. Bang, Marsa apa bang? On Lubuk Bondar Guarna. Iya. Oh, memang kepala desa sendiri di Sony. Iya, kepala desa sendiri. Iya. Masuk. Oh, abang On. Nah.
Oh, di bang, mang konten di bang itu so ni. Oh ison memang ahai lubuk parangan ni? Kon mi banai. On lubuk parangan jae. Oh itu sih lubuk parang. Oh kepala desa nasa kepala desa do nainan. Masuk. Oh lo bang. 2004. Oh 2004 ti. Secara historisnya kami bagian desa Banjarmalayu don seiring pemekaran. Terus ke pusat pemerintahan pe marbeda jalan dong perhitungan kami saborangon Banjarmalayu saborang adu. Halo. Nah. Jadi pa si borang aik mentong ti. Dalam aspek dasar ruko seiring kadong terbuka pemekaran Mandeling Natal Masungi kan. Mekar mau jadi sadar desa naturu dusunon ya bang dah. Dusunon pasti secara apa geografis memang sadalan kan. Oh sadalan tong lo. Berarti na asingi ia Aikol bung doni ujungan. Ini anak asing kepala desa na. Aikol bung memang mau secara historis memang berbeda mi. Ada bagian di Banjarmalayu, anu secara historisnya secara umum. Halo. Iya nalewati waktu sebelum mekar iya bagian nih ke Muara Soma. Oh tu Muara Soma deh. Jadi memang dengan segi sejarah be marah ada mian ada berbeda do dia bang dah. Oh pala on berarti nabhatan do sungonion kakanon ya bang dah. Mulai sekitar anggol Bandaron sendiri sekitar anggol tercatat. Ya kan kakaon rumah tangga sebagian tinggal di sana kan sanggul rumah tangga nah sekitar 90 kakak ya memang. Total lot nai hai Bondar Panjangi 90 rumah tangga. 90 rumah tangga. Oh saya memang ini. Jadi yang mau daftar kependudukan mana oke deh 100 masalah anda bersangkutan nak kawin di sana pernah tinggal di sana pindah tuh daerah lain sampai senari indah unjuk kalau emang urus administrasi kependudukan pindah. Jadi tetap kali tercatat di sana sebagai kakak atas nama desa Lubuk Bondar. Sebenarnya menunggu rumah tangga nanti ada dong. Di sini kita cari tanah mencari di Serubo kan. Halo, indah imas indah pindah kakak lain ya bang dah. Oh sini do keterangan. Sini dia cari tuh. Jadi memang anggo percaya itu malah skala lebih besar anggo dalam tanda kutip Banjarmalayu. Dia terpisahkan kalai kamion. Pala Banjarmalayu ya bang dah. Banjarmalayu. Jadi secara historis nama jolo kan. Lain secara pemerintahan desa. Jadi itu lah medokon ang ujon secara adat nih kalai seadat dan menurut Banjarmalayu. Pemerintahan saja maya nabeda. Karena ikan mengurangkan sejarah. Tidak bisa temukan sejarah baru kan. Tidak bisa tuh bang. Jadi topik nih sejarah nih di Banjarmalayu sendiri. Ada udah bekas-bekasnya di di Amion. Isi botong di Baribai Sibo. Nah lewat ini kalau ada beberapa barang na jual membuka desa Banjarmalayu kampung. Ada marga batu bara. Si koran ini kalau jabarak ningol. Sampai senari daerah Amion dia ada kuburan na. Terus ini ada. Jadi dia pindah dulu dia baru tahu nang secara historis ini masuk ada dokon dia menunggu cerita si kan rajana kan si dami rajana tu Banjarmalayu mau secara adat dia dong memisahkan kami sering dia marguro kalai anggodong da bagian di tanu adat dia terpisahkan kamu dot kami ini go karena tu adat do cerita kan betul tanu adat tanu ulayat kan ia lahirkan tinggal cerita nanti dahulu dong lahiran biasa kan? Pas deh. Secara pemerintahan madungan kami mandiri senari. Pemerintahan itu mandiri kan adat nado pemana secara adat nasarupo sudah nah di Banjarmalayu. Ipe sampai saat nari indah targaris pun kami anam ya batas ni pemerintahan nami major antara mundur kalai bukan? Oh tapi anggo ngunon balakangon ngarum tembusnya tu Banjarmalayu ini ya bang. Dalan nih. Dalan Dan kalau nggak bisa markareta nih tapi mungkin ang untuk ke depan na arade masalahnya jambatan nami besi rambin sekedar lewat kereta mungkin bisa karena Banjarmalayu suruh menggalai deh abang bisa pada 2 dan cuma mau akses nani ya kan karena nami ngomong tuh sih mungkin sekitar 500 meter deh angguan untuk marah semua marah itu jauh marah jadi nah ada di sekitar 6 kilometer. Halo, mana ngadai? Ngadai ngun lobang nangkin do siapa ya dong tu
Ima pinjinti ro kita bisi dan nasi gani. Kan di sini kok. Oh, abang ni nengkin di sini nih. Lewat dari mu kan. Lo. Ima dah. Benda ima so biar di kanan pernah lihat dah bangi rangku ben dia lutong kin rangku kan. Ligi-ligi ane sih anda bidara ni. Dana ada waduh. Dalam Pemda di inan bang. Jadi misal desa menambah sering mengusulkan lima ruang tempat tidur ini ya kan. Jadi tumpang tindih nih regulasi ulama. Ada betul. Salurut di Pemda kita bangun bang habis saja jadi aset desa. Kan? Betul. Masih di Pemda. Dan orang jadi janji mah anon pemerintahan tahun jadi ke bentong mana sih susah anggo anon regulasi on merdalam ndak jadi kan mau ada sumbang-sumbangan di kaum ini begini ini memang parandan nami sekali seminggu kami paturi mah sesutik karena dia pindah tudian doang les nami juga penikmat nah betul. Amas na nun rai 5 kali sa dari ako rumah. Batar udah kan kami manyot. Jadi malison bahasa Mandiling ini son ngana songon bahasa pesisir bagi di PT bang. Sebetulnya bang bagian bahasa pesisir ang daerah Manabe, Tardo daerah Jai. Natara suma adat na dohot bahasa na. Lingga bayu ma ang batang natalon nda doon Saru po bang. Lingga bayu. Marbeda me. Tidak berbeda secara keseluruhan. Aku menang perbatasan dua kita naron. Hampir-hampir mirip. Tapi yang lancat naron lancat. Desa lancat untuk Jaya. Barunya abang dah. Berarti itu ni abang dah. Memang secara desa sama desa dolok-dolok mah. Memang kami mana paling dekat untuk pusat pemerintahan kecamatan. Pas mintong. Karena memang naruno kan dulu Lombang PB bang. Lagi kami yang secara pergaulan. Maksudnya harus dulu ambil alur kelurahan Saru pur muara Soma. Arana. Nangkian pe kampung-kampung yang pertama yang kamian di daerah kamian ada dokon sudah. Nai saruran. Harapan ini 80% alison dipindah tusi. Pindah tusi. Sorry Namar standar do song ngingon untuk lombangan pe. Enggak mau nomor standar, nomor kamarangi. Kamar ini udah anaknya jadi memang istilahnya tentu aturan deh dot batas sama batas sih maksudnya pergaulan sama perkauman. Saru pur. Kisah na jero sono ni kampung namion. Kampung namion kan kampung natobang mendaw kampung na. Kampung natobang mendaw kampung na. Jadi najuro kandaran payang. Kurang misalnya dalam tukubo untuk para sumay. Ala kurang sihat na jolo iyahan ko lo yan manembon butuh do pengobatan lebih lanjut di Muara Soma jarang tempat kan meminjam tempat ni ala malahir kan butuh waktu sa minggu bagi Muara Soma sewa ma tempat si anu manembang tempat nikum jadi kan hasil mungkin tahun mula dong marasuki ni anu sebagian mana busitahan dulu nggak ada semua nama belum orang siap tertarsuni ada awana nih supina kalai. Rata-rata home tempat tinggal di sini, anggo perusahaan nilai sudah sudah na. Kita nggak bisa nonton kereta pinya lah. Nunggu senari dah, guna jolo ngime hana. Ada anak nami sekolah senari mulai SD. Mana di sekolah? Marasoma. Jadi maksudnya songon sekolah SD itu dong ibarat ni. Jadi lu bondarun dong sekolah. Sampai tu panjang. Palai aik olbum baru dong. Memang andai kan tapi dong memang susah dia mion. Nang unda na aturan manitap kona. Marandai andai ban di Bandar Panjang sekolah. Warga nami nangon anda dong sekolah tu Bandar Panjang. Arana sarupo jarak di Bandar Panjang tu son, doh jarak ni untuk Muara Soma. Lolo. Andai kan kami ban dia mion. Anggo nang Bandar Panjang lengan andai tekolbum. Les donokan betul sih. Jadi soal ini ada kampung namion. Sebenarnya dong kamu batas kampung namion. Kalau yang di kampung namion maju secara keseluruhan dan maju perkampungan nami kondang asi. Arang di sekitar 2 km. Dalam ini abang dah. Mulainya di batas awal Simpangi sampai tu ujung. Kalau itu Marasoma sekitar 1 kilometer 500 juga. Kalau mana cuma temani.
Sorry do anggohana carito na niya bang da. Ang kami ang sebetulnya imam dari orang kalak Banjar Melayu, bahwa berpisah kami saat narin, para saat namin pribadi-pribadi ko. Tetap sarupo. Tetap bagian ngoni dari perasaan nami mo. Alah. Aranan dong, mulai najolo mulai zaman Belanda, Banjar Melayu kan mado. Yang masuk Lubuk Bondaron kan 2004 BP. Adong kata Lubuk Bondaron sendiri bukan? Alah. Di DP lahir. Nah, lewati di pengusulan lain juga di kali warna Banjar Melayu 2 nih kali suari. Oh, iso ni ben pengusulan na. Iso ni ben warna. Ai simpang siur pendapat di komon mon. Mula ron tong kinay bantuan ben sa rupo ngoraro nampod rabo da bokit sa ida kitwita ning namusim. Kan yo. Jadi masoi bedaun kuari. Omo babaon mungkin termasuk pelaku-pelaku ni pemekaran nami warna jodoh. Oh, di 2004. Oh, isi do terbentuk nasada desa jadi desa ni abang 2004. 2004. Oh, nama penduduk nami memang penting don. Sekitar 90-an kakak kami yang secara keseluruhan. Saya mina bang dah. Ipe kakak naik udah di rumah tangga ibe. Ipa masuk memang misal sada bagas isi rumahnya si anak nama beda kakak. Kalau beda kakak, mama hitungan dulu nih. Secara bagas rumah paling sekitar 70. Oh, seni do. Bina gabung nonton sabagas biasa nintongan itu bang. Jadi imam mulai rumah tangga untuk peyarak memang. Kamu susah mengalutiun nama susah kan. Halo, betul. Nomor sambutan itu kakak kan. Pasti bang. Inilah jumpa kita sama Bapak Kepala Desa Lubuk Bondar ya bang. Ini Lubuk Bondar. Jadi dapat cerita informasi dari Bapak Kepala Desa kita bahwasanya Lubuk Bondar ini masih kalau secara adat masih satu adat dengan Banjar Melayu ya bang ya, masih Banjar Melayu. Dan terus juga asal usul nama Lubuk Bondar ini juga dari Lubuk Barangan dan Bondar Panjang. Lubuk Barangan dan Bondar Panjang itulah asal muasalnya. Dan pemekaran jadinya desa ini di tahun 2004 ya bang, 2004 jadinya desa ini. Tapi orang-orang sekitaran di sini merasa bahwasanya Lubuk Bondar ini sama Banjar Melayu masih satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahkan ya. Itulah orang Lubuk Bondar. Jadi seperti apa sih kira-kira? Ada yang kita tengok tadi di awal tadi jalannya itu menurut dari kepala desa kita yang ada di Lubuk Bondar, di awal tadi itu masih jalan Pemda, makanya rusak parah gitu. Nggak tahu kenapa kok Pemda ini kok diam-diam aja ya, nggak tahu pembangunan apa cuman ini ya. Cuman nih Bapak yang di kerja di pemerintahan ini, tolonglah, ini kan saudara-saudara kita masyarakat warga Lubuk Bondar sama Kolbung, jadi kan butuh juga lah pembangunan. Kita tengok tadi di sana jalannya nanjak juga, parah juga gitu jalannya. Jadi mohonlah untuk pembangunan jalan yang untuk aset itu untuk jalan Pemda, mohonlah sekiranya diperbaiki ya. Karena bisa pula lebih bagus jalan desanya dibanding jalan Pemda. Ini masyarakat lah yang lebih menilai seperti apa sih jalannya itu yang di awal sana ya kan. Oke, kita cek dulu desa-desa di sini di Lubuk Bondar ini rumah-rumahnya seperti apa ya kan. Kita lanjut, jangan lupa ikuti terus ya. Oke. Halo bang, bangi. Halo. Anu, inilah sampai kita di desa Lubuk Bondarnya, kita pun cerita-cerita sama Bapak Kepala Desanya. Lubuk Barangan. Lubuk Barangan Jaya kalau yang ini ya. Yang di atas nanti Lubuk Barangan Julu, tapi itu masih satu kepala desa secara pemerintahan. Sama apa satu lagi bang ya? Bondar Panjang satu lagi. Itulah. Tapi kita di sini mau cek dulu rumah yang ada di Lubuk Barangan Jaya. Seperti inilah kondisinya. Nah ini kedainya di sini. Kita cek dulu ke sana. Kita jalan-jalan dulu sebentar ini di sini. Kecamatan Batang Natal, Lubuk Barangan Jaya. Agak sunyi orang di sini. Jadi kemungkinan masyarakat di sini biasanya lagi
bekerja, jadi makanya nampak sunyi ya. Mungkin orang-orang di sini banyak juga yang mungkin di perantauan. Ini nampaknya di sana udah ujungnya ini. Ini sudah di ujungnya di sini. Mau kita cek ini musolanya nih, nampaknya nih. Ini dia musolanya, Lubuk Barangan Jahe. Setelah kita dari Lubuk Barangan Jahe, maka ini kita mau lanjut ke perjalanan ke Lubuk Barangan Julu. Yang mana itu masih satu kepala desa juga ya, sama Lubuk Barangan Jahe, sama apa satu lagi, Bondar Panjang. Itu satu kepala desa. Kita cek dulu ke atas ya. Jalan di sini udah kayak gini masih bagus lah, ketimbang yang awal tadi. Itu menurut dari Bapak Kepala Desa bahwasanya jalan Pemda, jadi kok bisa parah gitu ya jalan Pemda ya. Padahal ini ada, kalau catatan kepemerintahannya desanya ada 2 desa, tapi kalau jaraknya masih lumayan juga ya. Jauh nggak ini? Pak, enak kali jalannya gini ya kan? Udah sampai ini ke Lubuk Barangan Julunya. Udah ada nampak rumah-rumah warga di sini. Berjarak rumah ya. Ada lagi nih masjidnya nih. Oh, itu apa deh? Ah, di Bang Adu nih, Boh.
Pembangkit listrik deh. Oh, indah PLN ini Sony. Ini kita sampai di Lubuk Barangan Julu. Yang mana di sini kita nampak ada Masjid Al Mukminin yang di situ ya. Dan dapat informasi dari abang-abang yang di sini yang bekerja ini, bahwasanya di sini itu ada dari jembatan itu ke sana pembangkit listriknya. Jadi di sini listrik menggunakan dari kincir rate ya bang. Itulah kita cek dulu ke sana ya. Menyeberangi jembatan gini. Alam masjidnya yang ini. Pinggir jembatan. Bang. Kita cek dulu. Itu ada suaranya udah bunyi itu pembangkit listriknya. Inilah jembatan menuju ke sana. Sedap. Inilah pembangkit listriknya yang ada di sini. Tuh. Ini airnya yang diharap dari atas itu, kencang airnya. Inilah mesin jalannya. Sama yang di atas itu juga satu tuh. Jadi dari hasil yang pembangkit listrik yang di sini menghasilkan ke desa yang ada di Lubuk Bandar, Lubuk Barangan. Itulah sama Bondar Panjang. Jadi itu masih satu kesatuan pemerintahan kepala desa ya. Itulah yang dihasilkan. Kita cek dulu yang lainnya. Lubuk Barangan Julu. Ini kita lanjut ke atas ya, perjalanan kita. Ada posyandunya di sini. Oh, tanjakan gini. Ada tadi elevator yang lewat sini. Ah itu. Anjak lagi tuh jalannya tuh, udah tikungan, anjak pula tuh. Jalannya sini.
Kalau nggak biasa, aku rasa supirnya yang bawa di sini bahaya ya. Kalian tengok tuh, itu nanjak itu. Bawa barang pula tuh. Nanjak nekong pula ya kan. Oh, inilah baru agak lumayan jalannya kalau di sini ini ya. Nah, inilah. Wah. Enak aja lewatnya. Jalannya padahal kayak gini. Sampai modelnya kayak gitu, miring. Nah. Wah. Wah. Kalau model motor kayak gini nggak sang Jawa ya kan, tenaganya itu nggak sang Jawa. Kencang kali, kencang kali. Apa ini, nanjak lagi ya? Enak kalau lewati jalur-jalur desa kayak gini. Awak di tengah-tengah hutan berjalan gini.
ada rumah warga di situ. Kau udah mau nyampe nih ya. Oh, udah sampai. Kita sampai di sini. Akhirnya kita sampai juga di Lubuk Bondar. Masih satu kepala desa sama dengan yang di bawah tadi ya. Lubuk Barangan, masih satu kepala desa ya. Ini kita sampai di perkampungannya. Di sini ada masjid juga, Al Amin yang di sini. Ini baru pulang sekolah anak-anak SD. Ngunji di sekolah anak bangi. Ekolbung. Oh, ini adik-adik kita sekolahnya di Ekolbung. Soalnya sekolah di sini nggak ada SD-nya di sini. Baru mulai kamu? Madalan kamu? Inilah adik-adik kita di sini, Lubuk Bondar. Kita cek dulu yang ke sana ya. Si jauh nggak ke atas ini, kita cek dulu yang di atas itu. Masih juga bang. Oh, ada jembatannya ini. Kantor kepala desa Lubuk Bondar. Inilah kantor kepala desanya yang dari bawah semua. Kita sampai di kantor kepala desanya yang di Lubuk Bondar. Dan kepala desanya ini dia. Tadi udah jumpa kita di bawah ya. Bang Irwansah, kepala desa Lubuk Bondar Panjang. Nah, itulah. Tadi udah cerita-cerita juga sama kepala desanya seperti apa. Nah, enaknya di sini ditempelkan di sini apanya, APB desa. Jadi transparan dia ya. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa segitu. Nah, itu. Jadi berjejer dia ke bawah gitu. Visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya. Mantap kali lah pula ya kan. Nah, kalau kepala desanya bagus, dia akan berani membuat yang seperti demikian ya kan. Tapi kalau kepala desanya yang cemana lah pula ya kan, yang parah-parah gitu, mana pula berani ya kan. Ya nggak kira-kira? Kita cek dulu ya, masih ada nggak yang di situ rumah-rumah warganya ya kan? Masih banyak nggak ke atas ini ya? Ini ada gangnya. Itu udah ada selamat jalan, itu udah menuju ke desa lain lagi ke atas ya.
Kalau yang di sini sampai sini aja mungkin nih. Iya. Dan ini tampilan kita ambil dari atas Desa Lubuk Bondar, Kecamatan Batang Natal ya. Inilah penghujung dari tergabung dari yang di bawah tadi, Lubuk Barangan Jahe sama Lubuk Barangan Julu dan Lubuk Bondar. Itu masih satu kepala desa ya. Dengan di sini inilah tampilannya. Jadi posisinya gini masih asri ya suasananya di sini. Tuh ha. Kalau yang ke atas ini udah lain lagi ke desanya, yang di atas ini ya. Nah, seperti itulah Lubuk Bondar sama Lubuk Barangan. Jadi tadi nampak anak-anak sekolahnya sekolah SD di Aikolbung itu jalan kaki ke Desa Lubuk Bondar. Sekitar perjalanan jalan kaki ada 2 kilo atau sekitar 3 kilo ya. Perjalanan jalan kaki itulah perjuangan anak-anak sekolah kita yang ada di sini. Karena di sini nggak ada sekolah SD-nya. Jadi sebagian yang di sini ke atas ke Aikolbung, yang di bawah tadi ada juga sebagian ke Muara Soma ya Bang ya. Ada ke Muara Soma. Nah, itulah tampilan Lubuk Bondar sama Lubuk Barangan. Di sini kakaknya mencapai sekitar 100-an lebih. Tapi kalau dari informasi Bapak Kepala Desa tadi, kalau soal rumahnya di sini cuma sekitar 70-an udah tergabung, yang 3 itu ya, Lubuk Barangan Jahe, Julu sama Lubuk Bondar. Sekitar 70-an lebih rumahnya. Tapi kakaknya sudah mencapai 100 karena sebagian tergabung di dalam satu rumah itu ada 2 kakak atau 3 kakak ya di dalam satu rumah, ya kan? Nah, seperti itulah tentang Desa Lubuk Bondar yang ada di Kecamatan Batang Natal. Seperti apa pendapat dari kawan-kawan semuanya? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.